bekas. Dan untuk materi gaya hidup berkelanjutan akan masuk pada proyek kita. Materi itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gaya hidup berkelanjutan ya. Jadi silakan diperhatikan. Jadi kita akan mengenal seperti apa gaya hidup berkelanjutan itu. Perlu kalian ketahui, jadi program kelima ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang hidup berkelanjutan, mendorong kalian untuk menerapkan gaya hidup sehat, dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sosial serta sekitar sekolah. Dan tema program ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Jadi di sini kalian diharapkan dapat menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Jadi itu bukan di sekolah ya, di rumah, pokoknya di sekitar tempat kita berada. Selanjutnya, sebelum itu mari kita ketahui dulu apa sih itu gaya berkelanjutan. Jadi pengertian dari gaya hidup berkelanjutan adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang, termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan diri. Jadi tugas kita sebagai siswa adalah menjaga kelestarian alam dan kesehatan diri. Contohnya seperti apa itu menjaga kelestarian alam? Tidak merusak alam sekitar kita ya. Misalkan seperti apa? Menebang pohon, tebang karangan. Kemudian menjaga kesehatan diri dengan cara rajin mandi, misalkan. Kemudian makan makanan yang sehat. Selanjutnya, mengapa tema hidup berkelanjutan penting dalam P5? Nah, jadi gaya hidup berkelanjutan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan memiliki sikap yang sadar dalam menggunakan sumber daya alam, cermat dalam membeli barang atau jasa, mempertimbangkan siklus-siklus barang, dan menganggap diri sebagai bagian dari lingkungan. Ya, jadi kita harus cerdas, ya, cerdas dan cermat dalam membeli barang atau jasa, sehingga sehingga menganggap dirinya sebagai dari lingkungan. Selanjutnya, perlu kita tanamkan kesadaran lingkungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga lingkungan dan kelestarian alam. Kemudian di abad ke-21 ini, melalui proyek-proyek yang berkaitan dengan lingkungan, siswa dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan dengan berkomunikasi efektif dan bekerjasama dalam tim. Kemudian penerapannya dalam nilai-nilai Pancasila. Tema ini mendorong siswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan keadilan sosial dalam upaya menjaga lingkungan. Penerapan gaya hidup berkelanjutan diharapkan siswa membawa bekal makanan sendiri untuk mengurangi sampah plastik dan meminimalisir limbah makanan. Kemudian yang kedua, siswa dapat memilih sampah di sekolah dan mengolahnya secara terpisah sesuai jenisnya. Ya. Kemudian penerapan gaya hidup berkelanjutan, prinsip diet plastik. Nah, jadi ada prinsip diet plastik. Prinsip diet plastik ini adalah membawa botol dan tas sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik dan membantu mengurangi sampah plastik. Kemudian yang kedua, siswa mengolah sampah dengan menghasilkan kompas dari sampah organik dan ekobrik dari sampah plastik. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk dalam materi sampah organik dan anorganik. Namun sebelumnya itu, tujuan dari materi ini adalah untuk mengajarkan kepada kalian pentingnya daur ulang dan kreativitas dalam mengubah barang-barang bekas menjadi sesuatu yang berguna. Nah, sebelum kita masuk dalam materi ini, Ibu Guru akan memberikan beberapa pertanyaan dan kalian jawab di kertas yang telah disediakan. Nah, pertanyaan pertama, tuliskan apa yang dimaksud dengan sampah organik dan anorganik. Silakan dijawab apa maksud dari sampah organik dan sampah anorganik. Yang kedua, pertanyaan keduanya, tuliskan dan sebutkan masing-masing 3 contoh dari sampah organik dan sampah organik yang sering kamu temukan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah.
Silakan. Ya. Baiklah, anak-anak kita lanjut ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana gaya hidup berkelanjutan. Ya. Kita juga sudah pelajari mengenai sampah organik dan sampah anorganik. Ya. Anak-anak sudah tahu kan apa manfaatnya? Ya. Terus sekarang kita akan membuat produk, ya, membuat produk yang termasuk di dalamnya adalah sampah anorganik, ya. Ya. Ibu guru kan sudah pesan supaya anak-anak membawa bahan-bahan, misalnya botol. Ada botolnya di bawah? Ada. Mana botolnya? Iya, botol bekas ya, bukan botol baru ya, botol bekas. Ya, itu yang bisa digunakan untuk mendaur ulang. Ya. Karena sampah anorganik itu adalah kita akan mendaur ulang bahan bekas. Ya, contohnya itu tadi yaitu botol bekas. Ya, itu juga kita akan mengubah botol bekas itu menjadi tempat pensil. Tetapi bukan hanya botol bekas saja bahannya ya. Ada apa lagi? Ada kardus bekas, ada kertas kado, ada lem, ada gunting, ya, cutter, ada juga lemnya tadi bisa ada lem lipin, ada juga lem kertas, ada benang goni, ada alatnya semua di bawah? Ada. Ya, terima kasih ya. Dan Anda sudah memperhatikan alat dari dulu. Jadi sebelum kita membuat segala sesuatunya itu harus disiapkan terlebih dahulu ya, supaya ketika kita akan membuat bahan-bahan kita sudah siap, tidak lagi kita sibuk ke sana kemari, keluar masuk kelas untuk menyiapkan bahannya. Jadi bahannya itu sudah disiapkan semuanya. Iya. Jadi sekarang kita akan membuat tempat pensil dari botol bekas. Ya. Bisa anak-anak lihat buat? Kita ada contohnya ya. Ada contohnya. Silakan diperhatikan ya anak-anaknya. Iya. Itu ada kardus bekas yang dibungkus dengan kertas kado. Nah, indah ya? Bagus? Iya. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat. Tetap semangat, tetap. Iya. Jadi anak-anak, terima kasih ya sudah buat tempat pensil tadi dari botol bekas. Ya. Nah, jadi dari proyek ini, Ibu Guru mau tanya, apa yang membuat kamu senang membuat? Tidak cara memuaskan. Ya, hasilnya sangat memuaskan. Ya, apa lagi? Dengan buat ini kita jadi apa? Ya, Sampai itu tidak selamanya kotor. ya sampai itu tidak semuanya kotor. Dari buat ini tadi ternyata ada terjadi apa? Antar kelompok terjadi diskusi terjadi apa lagi? Kerja sama terjadi kekompakan, ya. Ya, jadi semua anggota kelompok bekerja sama sehingga ada hasilnya. Ya. Dan menurut anak-anak hasilnya memuaskan atau tidak? Memuaskan. Ya, jadi itulah senangnya kalau kita membuat sesuatu dengan cara
karyanya hari ini. Masing-masing kelompok maju ya. Saya murid kelas 5 di SDN 3 Kolonodale. Saya sangat senang dengan kegiatan proyek ini karena ternyata sampah itu tidak selamanya kotor. Sampah itu memiliki banyak manfaat sesuai proyek kami hari ini mengenai sampah daur ulang. Inilah hasil karya kami. Halo, perkenalkan nama saya Michael Saputra. Saya murid kelas 5 SDN 3 Kolonodale. Saya sangat senang dengan kegiatan proyek ini karena ternyata sampah itu tidak selamanya kotor. Sampah itu memiliki banyak sekali manfaat. Sesuai proyek kami ini hari ini mengenai sampah daur ulang. Inilah hasil proyek kami. Halo, perkenalkan nama saya Afrika Syahirabate. Saya murid kelas 5 SDN 3 Kolondale. Saya sangat senang dengan kegiatan proyek ini karena ternyata sampah itu tidak selamanya kotor. Sampah itu memiliki banyak manfaat sesuai proyek kami hari ini mengenai sampah daur ulang. Inilah hasil proyek kami mengenai daur ulang dari botol plastik. Terima kasih.